Dalam kunjungan perdananya sebagai presiden ke kawasan ibu kota negara atau IKN, Prabowo Subianto memberikan koreksi terhadap sejumlah hal mengenai desain dan fungsi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan koreksi desain dan fungsi terkait pembangunan ibu kota Nusantara IKN. Koreksi yang disebut salah satunya adalah penambahan embung yang didasarkan oleh karakter iklim di wilayah IKN. Pras menyebut Prabowo meminta Badan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk senantiasa memperbaiki hal-hal tersebut ke depannya. Desain itu kan dalam artian luas juga ya, termasuk fungsi itu kan misalnya sebuah kawasannya ini perlu diperhatikan desainnya dan fungsinya, contoh misalnya penambahan embung, karena di sana kan masalah iklim itu kan satu panas, kedua ada potensi kalau di wilayah yang namanya pulau yang banyak hutan dan juga potensi diminta untuk itu juga dipikirkan di desa-desa untuk tidak. Kemarin Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa yang metode dipasang sensor-sensor diminta untuk diuji coba terus. Sejalan dengan progres pembangunan IKN, sebelumnya Presiden Prabowo pada September 2025 sudah menaikkan Perpres yang menetapkan rencana pembangunan kawasan ibu kota Nusantara IKN sebagai ibu kota politik di 2028. Hal itu tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana pemerintah tahun 2025 yang memuat tahapan pertama dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 dan penjabaran tahun pertama rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Dalam Perpres itu mengatur detail perencanaan pembangunan kawasan dan pemindahan ke IKN demi terwujudnya jadi ibu kota politik 2028. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, anggota Komisi 2 DPR RI M. Kozin mempertanyakan frasa ibu kota politik dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tersebut. Lebih lanjut, Kozin berpendapat jika ibu kota politik yang dimaksud merupakan pusat pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang IKN, sebaiknya tidak perlu membuat istilah baru yang justru menimbulkan pertanyaan di publik. Pekan lalu Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Nah, meski jadi kunjungan yang pertama, kunjungan Prabowo ini berlangsung sederhana, tanpa seremoni ataupun tindakan simbolik, dan ada sejumlah saran yang dititahkan Presiden untuk membangun ataupun pembangunan IKN. Targetnya memang menuju Ibu Kota politik di 2028. Apakah mungkin lanjut atau surut? Kita akan bahas utak-atik IKN jadi Ibu Kota politik hari ini sebenarnya dengan dua narasumber saya yang harusnya hadir di studio, tapi hari ini atau malam hari ini baru ada Bang Hendri Satrio, yakni ini adalah analis komunikasi politik sekaligus founder lembaga survei Kedai Kopi. Itu ditambahin tuh. Ditambahin apa, Bang? Analis komunikasi politik ternama. Wah, itu kalau ternama subjektif, Bang, ya. Analis komunikasi politik yang tepat waktu. Mungkin itu ya, itu faktanya. Ya. Oke, Bang Insat, ini hari ini kita membahas soal utak-atik IKN. Nah, pekan lalu ini kunjungan pertama Presiden Prabowo. Menurut Anda ini sebenarnya justru hanya gula-gula politik saja, bahwa seolah-olah Presiden masih mantau IKN kok, atau memang ini memang kesungguhan Presiden? Apa yang Anda lihat dari sana? Saya sih melihatnya begini, bahwa Presiden tidak pernah meninggalkan IKN. Ya. Selama ini kan banyak di media sosial IKN itu diterjemahkan berbeda, jadi ibu kota nyerah gitu ya. IKN-nya bukan ibu kota Nusantara, tapi ya, ibu kota nyerah begitu karena ya. dianggapnya oh udah nih Presiden mungkin perlahan aja membangun itu, karena kan ada prioritas pembangunan Presiden yang lain. Ya. Dia ada sekolah rakyat yang kemarin diresmikan, ada MBG, koperasi merah ada putih, koperasi desa, jadi banyak betul. sekali prioritas pembangunan Presiden. Kalau dilihat dari banyak cita-citanya itu, bahkan 26.000 koperasi merah putih katanya di 2026 ini.
Tapi kehadiran presiden kemarin menurut saya secara politik itu mengubah paradigma atau pengetahuan atau apa ya asumsi bahwa Presiden Prabowo meninggalkan itu. Dan kehadiran Pak Prabowo kemarin itu satu pasti dia menghargai Pak Basuki di sana. Betul. Karena dia sudah bekerja keras kan. Yang kedua Ya, masa sudah bekerja keras tidak pernah ditengok begitu iya, kan. makanya dia yang kedua ya pasti dia nyenengin orang kan, pekerja-pekerja di sana kan juga mesti dilihat. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin positif dalam arti politik gitu ya. Sehingga para pekerja di sana tetap bersemangat. Kemudian para investor yang tadinya sudah menginvest dana di sana juga kembali punya harapan. Dan masyarakat juga terjawab bahwa Pak Prabowo tidak pernah meninggalkan IKN gitu. Walaupun kan setelah ini ya kita lihat what next gitu. Ya. Karena kunjungan ya bisa saja menjadi kunjungan biasa. Diana, dalam sebuah kota kalau kemudian mau berkembang itu kan yang menjadi syarat utama biasanya adalah retail yang ada di sana gitu. Makanya saya pernah berseloroh tuh. Kalau mau jadi ibu kota politik, oke lah. Misalnya DPR pindah ke sana, kementerian pindah ke sana. Tapi akan jadi sebuah kota atau tidak itu tergantung dari retail yang ada di sana. Misalnya ya kalau kita sebut kalau mau cepat retailnya bangun deh warung Madura misalnya di sana. Sehingga yang 24 jam ada. Ya, sehingga retailnya itu bisa bergerak gitu. Saya terus terang belum pernah ke sana. Dan seharusnya retail-retail seperti warteg gitu ya, warung Madura, rumah makan Padang, hal-hal yang begitu-begitu itu yang memang mendukung sebuah kota dalam kehidupan sehari-hari itu harusnya bisa muncul. Nah, selama ini kan memang yang kita lihat tuh bangunan-bangunan saja ya. Ya, yang besar-besarnya begitu ya Bang ya. Besar-besar, tapi mungkin ya bertahap kali ya. Dan presiden kan sudah mencoba untuk menginap di sana dan sampai saat ini kan kita nggak terima komplain apa-apa dari presiden. So artinya memang Pak Basuki melakukan pembangunan dengan baik dan sayangnya memang kita tidak diperlihatkan seberapa maju pembangunan kota itu dan kemudian seberapa maju retail di kota itu di ibu kota Nusantara. Kan selama ini kan yang kita lihat adalah dari zaman Pak Jokowi nih, presiden landing, terus kemudian istana, bangunan ini sudah ada, bangunan ini sudah ada. Tapi sekali-sekali menurut saya ya, ini mungkin mudah-mudahan Pak Basuki, Troy Pantau segala nonton nih, dikomunikasikan apa yang terjadi di sana. Warung-warung sudah ada atau belum? Kemudian pasar, rumah sakit itu sudah menggeliat atau belum gitu. Saya yakin di sana juga mungkin belum ada angkot ya. Tapi kan bukan angkot ya, kalau nggak salah ada bis listrik atau apa di sana. Bis gitu listrik yang katanya tidak beroperasi lagi Bang. Oh udah enggak? Tapi ada disiapkan transportasi laut, disebutnya begitu. Oke. Nah ini makanya kalau jadi ibu kota politik di 2028 ini sebuah target yang serius. Karena artinya justru para elit politik lah yang harus bergerak pindah ke sana. Nah kita lihat apakah kemudian para elit politik ini bersedia pindah ke sana atau tidak gitu. Kalau saya sih melihatnya kalau kemarin Pak Prabowo sudah mencontohkan, artinya memang ada harapan bahwa akan ada perubahan di ibu kota Nusantara nantinya. Ya kita lihat nanti mudah-mudahan sudah memang ada kan ini yang dipertontonkan masih karyawan-karyawan gitu ya. Dan apakah nanti karyawan-karyawan itu akan stay di sana ataukah kemudian pindah setelah mereka selesai kan kita nggak tahu juga. Tapi menurut Bang Hensat terlalu lama tidak sih Bang menengok calon ibu kota politik begitu ya disebutkan 3 tahun lagi jadi ibu kota politik setelah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Kalau menurut saya sih tetap ada optimisme yang dikembangkan ya. Jadi berat banget buat IKN kalau sampai Pak Prabowo nggak datang ke sana. Kan yang perlu digarisbawahi nih Diana. Di buku saya Riah Riuh Komunikasi itu saya tulis bagaimana Pak Prabowo membuat rekor baru dalam dunia politik Indonesia. Apa itu? Tetap berkomunikasi baik dengan mantan presiden. Itu belum pernah terjadi sejak zaman Soekarno Soeharto itu belum pernah. Soekarno Soeharto nggak bagus. Gitu Jokowi SBY bukannya berhubungan baik? Awal-awal kan saling sindir tuh. Jadi ini Pak Prabowo punya hal yang baik sekali dan kelihatannya dia ingin memberitahu Indonesia dan dunia bahwa dia bersekutu dengan Pak Jokowi sehingga apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi dengan serius
diteruskan oleh Pak Prabowo. Ya walaupun tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kan, untuk apa kemudian dilanjutkan kalau memang hanya menjadi ibu kota politik, Ya. atau tidak ada transmigrasi masif misalnya ya, masuk menghidupi ibu kota Nusantara yang memang harusnya yang namanya ibu kota harusnya kan memang gemerlap, menarik dan rame gitu Ya, ya, betul, tidak betul. seperti sekarang. Jadi ya kita sebetulnya juga yang mau kita dengar itu adalah berapa tahun sih targetnya benar-benar menjadi kota gitu. Kalau misalnya 2028 jadi ibu kota politik, apakah kemudian perumahan DPR akan dibangun di sana? Oke. Kemudian they will stay, mereka akan tinggal di sana. Apakah kemudian ada wapres yang tinggal di sana seperti digosipkan di media Iya. massa, atau apa nextnya? Tapi yang menurut saya eh, kalau cuma menjadi transit meeting-meeting aja, kemudian mereka banyak di Jakarta, ya itu kan nggak Jadi bagus kesannya juga. kayak gimmick begitu ya Bang ya? Misalnya di Australia, Perdana Menterinya nggak sering di Canberra, justru sering di Sydney kalau Iya. saya nggak salah. Jadi artinya memang yang namanya ibu kota politik sih nggak salah-salah amat. Di banyak negara tetap ada. Tapi yang paling penting jadi beneran nggak kotanya. Nah salah satu yang menjadi landasan itu retailnya hidup di sana nggak gitu. Kemudian ada benar-benar ada yang sekolah gitu. Terus Iya. kemudian ada yang belanja ke pasar dan lain-lain. Itu yang belum kita lihat. Jadi sebetulnya buat Pak Basuki dan tim komunikasi IKN, jangan hanya gedung yang diperlihatkan, Ya, benar. tapi justru kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga membuat masyarakat di kota lain mau pindah ke situ. Oke, gitu. nah ini berhubung Bang Hensa sudah menyinggung soal OIKN, ini kami disclaimer terlebih dahulu bahwa kami sebenarnya sudah mengundang Pak Troy Pantau, juru bicara OIKN, tapi belum bisa hadir karena ada agenda yang tidak bisa ditinggal. Tapi Bang, lanjut lagi soal OIKN, ini menurut Bang Hensa sebagai analis komunikasi politik tepat waktu, ini OIKN ini apakah sebenarnya memang kurang mampu memproyeksikan apa saja progres dan pemetaan peta biru begitu kita blueprintnya begitu ya Karena- kepada masyarakat, atau memang nggak ada progresnya nih Bang? Karena menurut saya agak sulit ya, karena dari zaman Pak Jokowi kan budgetnya besar sekali, kemudian Betul. di Pak Prabowo 48 triliun. Sempat minta tambahan Ya, tapi sempat kemudian di nggak bisa juga, gitu. sama DPR tidak bisa. Jadi kan yang diprioritaskan sejak zaman Pak Jokowi itu adalah bangunan-bangunan terus gitu. Ya. Makanya pada saat kosong di media sosial mulai keluar tuh ada angsa-angsa, ada isu prostitusi ya, juga muncul. ya muncul macam-macam Betul. akhirnya. Kenapa? Karena yang diperlihatkan oleh OIKN itu lagi-lagi hanya bangunan, karyawan yang ada di sana, para ASN yang sudah mulai bekerja, tapi nggak pernah diperlihatkan kehidupan sehari-hari mereka gimana. Berarti menurut Anda kurang tepat ya Bang, hanya cuman pamer gedung begitu. Yang terlihat mungkin kan di pikiran OIKN begitu ya, asumsinya adalah apabila istana sudah jadi, itu kan jadi salah satu syarat ibu kota politik. Kan Ya. disebutnya begitu, ada bangunan legislatif, eksekutif, kementerian, semua pokoknya lengkap di situ begitu. Ya tapi kan jangan cuma 17 Agustus ramenya aja gitu, tapi harus ada hari-hari yang lain. Dan sebetulnya kan Pak Soeharto itu sudah membuat contoh yang bagus tuh dengan program transmigrasi waktu itu kan. Ya. So harusnya mau pindah ke sana juga diberikan stimulan-stimulan ekonomi gitu. Apa yang mereka dapat ke sana. Nah makanya tadi saya katakan kehidupan sehari-hari. Coba deh Diana kalau lihat iklan-iklan kota yang baru ya, Ya. itu kan pasti iklannya itu adalah kehidupan sehari-hari. Ada Betul. orang yang lari, Ada ada yang orang sekolah. belanja, ada sekolah internasionalnya, Betul. biasanya begitu. Nah itu yang menurut saya harus ditampilkan oleh otorita IKN sehingga benar-benar IKN ini jadi kota yang memang secara sukarela bakal pindah nih penduduk-penduduk yang tadinya misalnya dari Balikpapan, dari mana-mana pindah ke sana. Betul. Nah memang kan banyak hal ya yang diusulkan sebetulnya. Kenapa nggak di Balikpapan aja? Nanti kan Ya. juga akan nyambung ke sana. Tapi kan ini udah jadi keputusan ya. Ya. Sudah jadi keputusan, ya memang namanya keputusan manusia bisa diubah. Tapi ini kelihatannya ada komitmen politik juga antara Pak Prabowo kepada presiden sebelumnya untuk melanjutkan pembangunan yang ditinggalkan. Ya nggak apa-apa juga, silahkan. Nah ini kan gambarnya lapangan sepak bola kosong, Yeah. lapangan ini kosong, ya begitu-begitu gitu. Yeah. Jadi nggak menarik perhatian orang. Ngapain gue pengen pindah? Yang lari cuma 4 orang ini, gitu-gitu loh. Jadi Yeah. artinya komunikasinya tuh perlu mencontoh hal-hal yang biasa dilakukan oleh para pengembang-pengembang yang sudah mengembangkan
kota wisata, ada kota wisata apa BSD misalnya atau Sumarekon lah yang di Bekasi, yang di Bogor itu Kompleks silakan aja perumahan seperti semacam itulah ya Bang ya. Contoh aja saya sih gini, karena ini sudah memakan biaya besar sekali, saya sih mengharapkan IKN ini jadi. Jangan jadi ibu kota nyerah begitu Iya, ya. jangan Bang? jadi ibu kota nyerah. Jadi apapun itu diteruskan aja. Memang sudah banyak contoh-contoh negara-negara lain yang gagal memindahkan ibu kotanya. Jadi mereka membangun ibu kota kemudian nggak tumbuh ibu kotanya, tapi dicoba aja gitu. Kalau menurut saya salah satu syaratnya adalah kepemilikan rumah tinggal gitu ya. Karena mungkin di Jawa sudah penuh dan tanahnya harganya mahal-mahal, ya jangan juga di IKN tiba-tiba harganya jadi mahal-mahal, ya orang gimana caranya mau pindah gitu. Udah harganya tanahnya mahal, retailnya nggak ada, apa-apa nggak ada, ya buat apa mereka pindah gitu. So kalau misalnya memang jadi gini, mungkin kenapa namanya ibu kota politik, karena lebih mudah diaturnya. DPR lebih mudah, terus kemudian menteri-menteri juga lebih mudah dipindahkan ke sana. Kemudian ASN-ASN juga lebih mudah dipindahkan daripada kemudian menunggu masyarakat secara sukarela pindah ke sana. Ke IKN, oke. Tapi saya mau tanyakan ke Bang Hensat, apakah menurut Bang Hensat IKN ini adalah proyek balas budi Prabowo ke Jokowi? Tapi jawabnya usai jeda, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama Insight Politics with Diana Valencia.